Di video kali ini akhirnya kita kedatangan brand kamera yang udah cukup lama gitu kan kita tidak bahas, tapi kayak yang kalian bisa lihat, kali ini kita akan unboxing Lumix GH6 dan gua rasa ini akan cukup menyenangkan. Tapi seperti biasa sebelumnya kita puter intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif, entah fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kayak yang kalian tahu, kita pengen unboxing Lumix GH6. Di video ini gue berusaha untuk sesingkat mungkin karena di sini kita cuma unboxing dan impresi aja, tapi nanti reviewnya juga akan ada di video berbeda gitu karena cukup banyak yang perlu kita tes gitu kan sebelum nanti kita untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Nah, di sini kita mau unboxing serta impresi aja, tapi gue sangat excited karena udah lama ya kita tidak bahas kamera Lumix dan kali ini datang langsung kamera flagship terbarunya, Lumix GH6. Which is kalau kalian nonton video ini harusnya dia udah ada virtual launch-nya di Indonesia, jadi udah resmi juga di Indonesia. Dan harusnya kalau kalian mau pre-order mungkin itu udah dibuka juga pre-ordernya. Tapi langsung aja kita buka. Nih kardusnya cukup simple dan di sini kayaknya kita dapat yang langsung sama lensa ya, karena di sini nih ada gambar. Sebelah sini dia ada lensa 1260. Gua rasa lensa yang menarik juga buat kita tes gitu kan. Cuman di sini sayangnya ada sedikit goresan, tapi gua harus mengakui kalau ini kesalahan gua. Karena pas gua buka ya, gua sangat excited dengan cutter tuh. Karena tadinya ada kardus lagi di depannya gitu, gua cutterin insert dan ternyata kena ke sini. Jadi sorry banget buat Lumix gitu ya, kardusnya agak damage, tapi kita langsung buka aja. Ini ada lensa. Dan di sini bodinya, mungkin ini kita copot dulu atau nggak usah kali ya, kita langsung keluarin aja. Wah, gokil, GH6 dan ya, gua harap kalian bisa dapat detail yang jelas ya dari kamera atas gitu karena gue suka banget dengan detailnya. Walaupun ini kamera terbilang cukup bulky, memang untuk, oke, gue ngadep ke depan tapi ternyata ketutupan. Memang cukup bulky, memang untuk sebuah kamera micro four third, tapi memang selalu begitu ya. Dan Lumix di GH4, GH5, dan sekarang GH6. Oh, GH5 ada GH5S, ada GH52 juga kalau nggak salah. Dan di GH6 di sini mereka selalu memberikan spesifikasi video yang luar biasa gitu ya. Jadi memang processing power yang dibawa di sini, walaupun ya bisa kita bilang sensornya micro four third cukup kecil gitu kan, bahkan lebih kecil dari APS-C, tapi mereka membawa processing power yang luar biasa. Makanya ya masih terbilang bulky untuk micro four third ya. Tapi kalau misalkan kalian ya bandingin dengan full frame ya dia masih ya comparable lah gitu. Dan kalian bisa lihat di sini dia membawa layar yang menarik juga soalnya. Jadi kalian bisa lihat nih dari samping dia ada kayak ventilasi gitu karena dengan body ini, dengan ukuran seperti ini yang agak bulky ini untuk micro four third, dia juga membawa active cooling, ada kipas di sisi dalamnya dan itu bisa sangat menghindarkan kita dari overheating. Jadi apa ya, mungkin lebih ke profesional banget gitu, industri standar. Kalau kalian bermain di industri yang syutingnya berat, dia akan kuat banget gitu. Tapi sebelum kita kesini mungkin kita buka lensanya juga. Oke, ini baterainya. Dia menggunakan DMW BLK22 gitu ya, baterai modelnya. Dan kita lihat lensanya dulu. Lensanya untuk angka yang ditawarkan kayaknya cukup compact sih. Tadi angkanya lumayan jauh juga kayaknya zoomnya. Dia 1260 ya, tapi balik lagi memang sistem micro four third gitu kan, salah satu yang kita cari juga ekosistemnya memang lebih compact, walaupun ya kameranya nggak bisa kita bilang compact juga ya. Cuman ya ini lensanya. Kita juga ada lensa Lumix, nanti kita tes juga mungkin di sini ya. Udah lama banget itu lensa, gue nggak tahu kondisinya gimana sekarang. Nanti kita akan cek gitu ya. Semoga tidak jamuran. Dan ini, sorry, ini 1260 dengan f berapa nih dia? F2.8 sampai 4 gitu. Jadi dia variabel aperture. Dimana kalau kita zoom berarti di 60-nya dia f4. Kayak gitu. Nah, ini kalian bisa lihat bodinya nih ya.
Detail yang gua suka dan terasa profesional, dia tombol untuk recordnya. Jadi bukan tombol shutter ya, tombol record untuk video dia warna merah. Dan begitu juga ada di sisi depannya, kayak kalian lihat nih ya. Di sisi depannya ada tombol berwarna merah dan ini kelihatan ganteng banget. Lalu di sini ada tombol-tombol custom ya. Kayaknya ini kalau misalkan kita pakai, ini ada 2 tombol yang bisa kita akses gitu untuk, ya harusnya sih dia custom ya. Gue nggak tahu fungsinya buat apa, nanti kita lihat kalau di pengetesan. Dan layarnya gue juga suka karena di sini buat teman-teman yang suka variangle, itu dia layarnya ya variangle gitu, bagus. Tapi kalau kalian lebih ke orang-orang yang suka flip gitu kan, dia juga bisa flip kayak gini. Jadi layarnya kita taruh kayak gini misalkan, lalu kita pengen low angle tapi layarnya ngadep ke atas, kayak gitu. Tapi ya dengan posisi seperti ini, variangle-nya juga masih bisa berfungsi gitu. Ini banyak fungsinya sih ya. Kalian tim layar manapun gue rasa akan suka dengan layar seperti ini. Rasanya juga cukup solid gitu kan. Dan ini kalau kalian lihat dari samping, jarak antar port ini dan juga si layarnya itu jauh banget ya. Jadi kabel-kabel kalian itu nggak bakal terdistraksi oleh pergerakan layarnya ini. Apalagi kalau misalkan lagi di mode agak terbuka kayak gini. Nah, kan dia jadinya jauh banget tuh ya. Gitu, kita liatin dari samping, nah kayak gitu. Jadinya nggak mengganggu kabel-kabel kalau kalian lagi nyolokin portnya. Karena kalau di rigging profesional ya otomatis kalian akan pakai port-port tersebut gitu. Dan kita lihat HDMI-nya sudah full size, bagus. Gue nggak tahu sih di GH5 apa udah full size juga ya, karena mereka kan konsepnya lebih ke video juga. Tapi ya itu, gue bukan pengguna GH5 ataupun GH52 ataupun GH5S. Gue adalah pengguna G85 dan G7 dulu yang cukup entry level dan mid range-nya mereka. Tapi sekarang kita nyobain flagship-nya yang luar biasa gitu. Nih, kita lihat sensornya. Sensor Lumix memang Micro Four Thirds, tapi gue bisa lihat tuh ya, dia IBIS-nya punya ruang gerak yang cukup luas dan gue sangat pede dengan IBIS yang dibawa oleh si Lumix ini, entah untuk foto ataupun video. Dan buat foto dia juga punya mode namanya High Res Handheld kalau nggak salah, dimana dia akan ngambil foto beberapa kali dan disatuin gitu kan, dijahit biar foto tersebut jadi resolusi tinggi. Kalau nggak salah sampai 100 megapiksel. Kalau nggak salah, nanti kalau itu mungkin dikoreksi ada teksnya, tapi ya itu di mode handheld aja. Biasanya di beberapa kamera untuk dapet resolusi tertingginya itu harus dipasangin tripod gitu. Kayak di Olympus yang paling tingginya kalian harus pasang tripod. Begitu pakai handheld, dia bisa high res tapi resolusinya nggak yang paling tinggi. Sedangkan di sini udah tinggi banget gitu di kondisi handheld aja. Jadi gue sih sangat pede dengan IBIS-nya nanti ya. Mungkin sekarang kita nyalain aja. Kita buka dulu. Ya, profesional Micro Four Thirds. Lalu kita nyalain. Dan oke, tidak ada memori. Dia mendukung 2 memori ya. Ternyata dia di sini pakai CF Express dan juga SD card gitu ya. Jadi ya, tergantung spesifikasi video yang mau kalian ambil juga biasanya. Dan ini emang mantep banget sih. Gue sebenarnya udah agak lama nggak pakai Lumix, jadi mungkin harus agak sedikit recall lagi dengan menu-menunya. Tapi fitur yang ditawarkan itu banyak banget yang pengen gue coba di sini. Kayak dia record formatnya itu banyak, dan di sini udah langsung ada ya Apple ProRes. Kita cobain nanti buat ProRes-nya internal di kamera. Semoga aja dia bisa pakai SD card, tapi kalau nggak bisa kita harus cari akses untuk ke CF Express gitu kan. Tapi ya kalian bisa lihat dia ada Apple ProRes internal di kamera. Oh ini kalau pakai ProRes kayaknya terbatas deh itunya. Kita pakai MP4 aja, rec quality-nya baru bisa diubah 4K 10-bit 25. Oke, di sini ada variable frame rate, tapi dia tidak bisa kita tidak bisa kita pilih karena kita menggunakan ini yang salah ya. Kayaknya ini kita di PAL atau NTFC gitu deh. Kayaknya mesti diganti dulu. Oke, ini sistem frekuensinya ya. Dia ternyata namanya. Dan kita udah ke NTSC yang berarti settingan di sini juga harusnya berubah. Nah, dia 4K 30. Coba kita pilih. Tapi ini masih nggak bisa pilih
apa yang harus kita ubah ya? Oke, gua rasa gua harus mempelajari lebih lanjut soal variabel frame rate ini ya, karena gua agak membingungkan. Gua agak bingung di sini cara kerjanya. Tapi ya itu menarik. Tinggal gua butuh penyesuaian dulu dengan bodinya ini, lalu menunya gua harus recall lagi gitu kan. Karena ya dulu juga gua tidak pakai yang flagshipnya ya untuk Lumix, jadi mungkin gue perlu adaptasi sedikit, tapi ya gue sangat excited untuk coba. Nanti kita pasangkan memori dan kita akan tes lebih lanjut. Jangan sampai kalian ketinggalan gitu dari video reviewnya. Dan di sini gue baru notice ya tadi, sebenarnya gue udah pernah lihat di review luar sih, tapi ini menarik karena di sisi bawahnya dia yang buat tripod profesional banget ya. Dia punya mounting, sama di sini punya yang buat lock pegas gitu, biar kameranya kalau misalkan cukup berat dia nggak ketarik kebuka si mounting tripodnya gitu. Jadi dia akan terjaga dengan adanya lubang ekstra ini gitu. Jadi memang kita bisa lihat concernnya, fokusnya kamera ini buat siapa gitu kan. Tapi itu aja paling buat video kali ini. Sorry kalau masih cukup membosankan, tapi kalau misalkan nanti kalian tunggu reviewnya, gue harap bisa memberikan gambaran yang lebih jelas, memberikan review yang lebih komprehensif. Oke, paling itu aja. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian punya ide bagian apa yang pengen kita review dari kamera ini, silahkan taruh semuanya di kolom komentar juga. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.